Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda Rahayu dengan NIM 2020002201169 dengan program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fikih, ibadah, dan muamalah dengan tema urgensi pembelajaran talak, iddah, dan poligami untuk menumbuhkan kepribadian muslim yang sesuai dengan Al-Quran. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu definisi hukum, macam-macam hukum dalam Islam, asas-asas dalam ilmu fikih, pembahasan tentang talak, pembahasan tentang iddah, dan pembahasan tentang poligami. Definisi hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Hukum yang berlaku terhadap benda, tumbuh-tumbuhan, dan binatang merupakan hukum yang menimbulkan kewajiban saja dan hanya merupakan ketentuan-ketentuan belaka. Macam-macam hukum dalam Islam. Yang pertama, hukum i'tikadi, yaitu kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf. Yang kedua, hukum khuluqi, yaitu wajib setiap mukallaf berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Hukum khuluqi ini untuk mengatur ke arah pembentukan pribadi seorang mukallaf. Yang ketiga, hukum amali, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengatur masalah ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Asas-asas dalam ilmu fikih. Yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan ini merupakan asas yang sangat penting sehingga disebut dan digunakan sebagai asas pada semua asas hukum Islam. Yang kedua, asas kepastian hukum. Terdapat dalam surat Bani Israil ayat 15 dan surat Al-Maidah ayat 95. Dari kedua ayat tersebut disimpulkan bahwa kepastian hukum menyatakan tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Yang ketiga, asas kemanfaatan, yaitu asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat 178. Pembahasan tentang talak, iddah, dan poligami. Talak. Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali pernikahan. Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan putus pernikahan di sini adalah bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, atau antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah satu seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada beritanya, sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Pengertian perceraian ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang isinya sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Rukun talak. Yang pertama, suami. Seorang suami tidak boleh mentalak istrinya apabila dia dalam keadaan mabuk ataupun marah. Yang kedua, istri, yaitu perempuan yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang mendapatkan talak. Yang ketiga, lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Iddah.
Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu. Arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Adapun bentuk dan cara iddah ada 3 macam, yaitu yang pertama, iddah dengan cara menyelesaikan quru, yaitu antara haid dan suci. Yang kedua, iddah dengan kelahiran anak. Dan yang ketiga, iddah dengan perhitungan bulan. Poligami. Peraturan tentang poligami dalam praktek di dunia Islam sangat mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam, poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain yaitu yang pertama, untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua jika istrinya yang pertama mandul. Yang kedua, untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya. Dalam kompilasi hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi, beristri lebih dari 1 orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri. Yang kedua, syarat utama beristri lebih dari 1 orang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari 1 orang. Kesimpulannya, poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemudorotan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami, banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul, yakni adanya permusuhan di antara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Bila mengacu pada kaidah fikih, dikatakan bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari meraih kemaslahatan. Artinya, bahwa apabila sama antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka hal itu harus ditangguhkan dan jangan dilaksanakan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 15 ayat 2, kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai 16 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut, harus dimintakan dispensasi ke pengadilan agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.